Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatiza, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Jazuli, Bapak Kiai Haji Ibrahim mata'anallah bituli hayatih, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia tablik akbar serta DKM Masjid Al-Mukhlisin Keong Mas, Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Malam ini kita memperingati kelahiran manusia yang istimewa, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat tidak perlu lagi kita ragukan betapa Nabi sangat mencintai kita. Sejarah mencatat tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya pemimpin-pemimpin sekarang kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru dekat-dekat rakyat, mencoba mengambil hati rakyat hanya untuk kebutuhan dan kepentingan sesaat. Udah diem dengerin aja lah. Tapi manusia yang malam ini kita peringati kelahirannya, nggak perlu kita ragukan, nggak perlu kita sangsikan betapa beliau sangat mencintai umat dan rakyat, menginginkan kita agar bahagia dunia dan akhirat. Apa bukti kecintaan Nabi kepada kita? Pertama, saudara, sejarah kita baca, Nabi itu hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sayyidul mursalin, khotamun nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidur beralaskan daun korma sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam hidup yang sangat sederhana, Allah pernah menawarkan bantuan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, apa saja yang kau minta aku akan penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Hei. Nabi dapat tawaran dari Allah, apa saja yang bisa menyenangkan hati Nabi akan diberikan oleh Allah. Mau apa Muhammad? Kamu mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ya terusin aja sendirilah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ngomong aja Muhammad, aku berikan asal bisa membuat hati kamu senang.
dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rob, kalau memang demikian ya Allah, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begitu? Hei, hei. Kita rakyat hanya dijadikan kepentingan sesaat. Suaranya diperlukan kalau mau pemilu dan pilkada. Selesai terpilih, lupa dengan janji. Yang lebih menyakitkan kemudian menghasilkan peraturan-peraturan yang bukan mensejahterakan, ini malah membingungkan rakyat. Kita ini rakyat sekarang ini kan kembang kempis, cengap-cengap. Cengap-cengap apa bahasa Maduranya itu? Ngak-ngakan. Kita ini rakyat lagi cengap-cengap nih. Apa buktinya Ustadz? Gampang lah. Pengangguran terus bertambah, lapangan kerja susah, nyari duit nggak mudah. Betul apa tidak? Diperparah meroketnya harga-harga kebutuhan hidup. Pak, gini, kita nih para suami, kaum bapak, tugas kita di luar rumah tuh nyari rejeki dengan cara yang baik supaya rejekinya halal. Betul apa tidak? Berapapun yang kita dapat di luar, kita serahkan istri kita untuk mengatur buat keperluan rumah tangga kita. Betul apa tidak? Tapi saya kasih tahu nih Pak, istri kita itu paling pusing ngatur uang belanja yang kita berikan. Udah diem lah. Kenapa? Itu tadi yang saya sebutkan kok. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Harga-harga kebutuhan hidup meroket, membumbung tinggi. Bu, ibu dikasih uang 10.000 sama suaminya, suruh belanja, dapat apa? Hei, semua harga-harga naik, betul apa tidak? Beras naik, daging naik, telur naik, bawang naik, susu turun. Maka kita orang-orang beriman ini sepakat menjadikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pemimpin buat kita dari alam dunia sampai alam akhirat. Kenapa? Cintanya nggak perlu kita ragukan lagi. Di dunia Nabi cinta kepada kita, di akhirat Nabi bela kita. Satu riwayat menceritakan ketika umat baginda Nabi sedang berjembat di atas Siratal Mustaqim, Nabi berdiri di tepian
mengangkat kedua belah tangan sambil berdoa, Allahumma salim, salim, ya Allah selamatkan umatku yang sedang berjembat, selamatkan mereka ya Allah. Itu pemimpin. Hoi, hoi, itu pemimpin. Ketika umatnya susah, Nabi berdiri di paling depan. Pemimpin tuh kan kayak begitu tuh. Seorang pemimpin, dia kenyang belakangan setelah umat dan rakyatnya kenyang. Kalau rakyatnya kelaparan, seorang pemimpin dia paling depan merasakan kelaparannya. Ini pemimpin-pemimpin di kita dibalik. Rakyat susah paling kenyang. Betul apa tidak? Makanya korupsi susah diberantas. Kenapa? Ngamalinnya terbalik. Rakyat susah dia paling senang, rakyat kelaparan dia paling kenyang. Hoi, hoi. Coba lihat sajalah indikator korupsi itu bukannya menurun, malah makin merajalela. Makanya kemarin demo di akhir Agustus itu dimulai tanggal 25, 26. Itu salah satu tuntutan teman-teman kita mahasiswa adalah menetapkan undang-undang perampasan aset korupsi. Itu sudah lama jadi rancangan. Legislatif DPR masih tarik ulur mengesahkan. Kenapa? Ini upaya, salah satu upaya untuk meminimalisir korupsi di negara kita tercinta. Rancangan undang-undang tinggal disahkan saja menjadi undang-undang. Demo dah tuh kemarin. Kebetulan, bukan kebetulan, buat kita orang beriman enggak ada yang kebetulan. Qadarullah. Tanggal 27 ada insiden ojol ditabrak oleh mobil taktis polisi. Afan Kurniawan meninggal. Itu kemudian yang menyulut demo berkembang di mana-mana. Demo berubah menjadi anarkis, kekerasan, dan bahkan perampokan serta pembakaran di mana-mana. Yang dibakar itu adalah gedung negara. Surabaya, Granadi, Geraha. Saya cuma ngetes, saudara-saudara denger apa enggak? Jakarta, Polda Brimob, Polres Jakarta Timur hangus terbakar. Makassar, NTB, gedung DPRD habis ludes gosong. Di Makassar bahkan korban nyawa 4 orang. Gedung DPRD-nya habis hangus terbakar. Triliunan uang negara habis. Bangun gedung DPRD duit negara. Hei, hei. Bangun kantor polisi duit negara. Betul apa tidak? Kalau duitnya duit negara, itu berarti duit kita rakyat Indonesia. Demo boleh, yang nggak boleh demo kalau di dalamnya kemudian terjadi tindakan-tindakan anarkis yang pada akhirnya akan merugikan kita bangsa Indonesia. Itu kan mulanya dari situ tuh. Betul apa tidak? RUU perampasan aset korupsi molor. Padahal saya katakan ini upaya salah satu untuk meminimalisir korupsi di Indonesia. Bagaimanapun, walaupun korupsi sekarang ini merajalela, saya nggak setuju. Ada orang ngomong Indonesia korupsi udah jadi tradisi. Saya nggak setuju tuh.
Indonesia masyarakatnya punya tradisi yang baik-baik, betul apa tidak? Dan korupsi bukan tradisi orang Nusantara. Harus diperlukan tekad dan niat yang kuat dari semua elemen yang ada di bangsa Indonesia. Insya Allah punya harapan besar, korupsi akan segera terkikis di bumi Ibu Pertiwi tercinta kita. Emang soal korupsi ini musuh kita bersama nih. Korupsi di Indonesia persis penyakit kanker ganas stadium 4. Hei, bukan cuma musuhnya polisi, bukan cuma musuhnya jaksa, tapi musuh kita semua bangsa Indonesia. Sampai ada anekdot di akhirat, penghuni neraka dengan penduduk sorga musyawarah. Mereka sepakat untuk membangun jembatan yang menghubungi sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, biar mudah silaturahmi. Yang kedua, biar gampang saling mengunjungi. Sepakat penduduk sorga dengan penghuni neraka bangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka rampung lebih dulu. Sementara yang di sorga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum kepasang. Penghuni neraka jengkel, marah-marah. Cong tuh apa cong tuh? Cong, cepat bikin jembatannya. Kita di neraka selesai nih, tinggal nyambung saja. Cepat kalian bikin jembatannya di sorga. Apa kata penduduk sorga? Mas, bagaimana kami mau ngebangun jembatan? Pimpinan proyek, pemborong sama menterinya kan di tempat sampean semua. Di sorga nggak ada yang ngebangun. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu kita sepakat, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita dari dunia sampai akhirat. Cintanya kepada kita nggak perlu kita lakukan lagi. Jelas ini? Jelas? Yang kedua, selama ini maaf, kita baru pandai ngaku umat Nabi Muhammad. Tiap tahun orang perumahan Bangkalan Indah Nilam bikin maulid. Tiap tahun di Pulau Madura merayakan maulid. Tapi faktanya kita ini baru cuma sekedar pinter ngaku sebagai umat Nabi. Kita baru pinter ngaku cinta sama Nabi. Emang nggak boleh Ustadz kalau ngaku? Boleh, yang namanya ngaku mudah dan murah. Siapapun kita bisa ngaku. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Kalau hidup di Bangkalan tiba ngaku itu mudah dan murah, nggak pakai biaya, siapapun bisa ngaku. Betul apa tidak? Saya tanya nih, Bu, Ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama Ibu? Kasihan deh lu. Deh, apa bedanya nih kita nih? Ayo kita malam ini muhasabah. Boleh jadi kemana-mana kita menghadiri maulid. Tahun lalu juga kita maulid. Tapi koreksi diri kita, jangan sampai kita hanya pinter ngaku, tapi di akhirat nanti kita diaku apa tidak. Itu yang jadi masalah utama. Nah, bagaimana caranya supaya kita di akhirat nanti diaku oleh umat Nabi? Pertama,
Jalankan syariat agama ini dengan totalitas. Tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Bukti kita cinta kepada baginda Nabi, maka sholat kualitasnya kita tingkatkan. Bukankah salah satu indikasi umat baginda Nabi rukaan sujada, mendirikan sholat? Saudara, ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus ibadah sholat Allah sendiri yang mengundang junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Isra dan Mi'raj. Betul apa tidak? Karena itu sholat adalah ibadah yang utama. Nabi diundang oleh Allah untuk melaksanakan perintah ibadah sholat. Dalam satu kesempatan Nabi pernah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan tentang sholat. Malam ini nih yang hadir di Masjid Al-Mukhlisin Keong Emas nih, ada nggak 50 orang nih yang hadir? Lebih 100, lebih 1000 orang. Campur yang goib di sawah-sawah itu. Ratusan orang yang malam ini hadir maulid, saudara yakinlah nanti semua nih kita di akhirat akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Sampean siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik, kalau sampean ngaku pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Bangkalan pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Ada orang sini sholatnya kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, maka yang pertama kalau kita pengen diaku di akhirat sebagai umat baginda Nabi, mendapat syafaat dari beliau, maka mulai malam ini dan seterusnya tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Sholat mau kemana Bu? Oi, mau kemana oi? Sholat bukan cuma sekedar mengerjakan kewajiban, tapi sholat media untuk melakukan perbaikan diri kita. Nah ini kita lihat lagi nih faktanya nih, maaf saudara, berapa banyak di antara kita orang Islam ini yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita nggak mampu menjadikan sholat media untuk melakukan perbaikan. Selesai ibadah sholat, kebaikannya segitu-gitu saja, nggak meningkat. Itu namanya sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Sholatnya rajin, pelitnya 17 setan. Sholatnya tekun, tapi mulutnya seneng nyakitin hati tetangganya. Bukan di Bangkalan Indah, bukan di perumahan sebelah sana. Perumahan sebelah sana tuh orangnya sholatnya rajin-rajin, tapi lisannya, mulutnya cangkem. Cangkem apa cangkem itu? Kata-katanya seneng nyakitin hati orang lain. Tuh di perumahan sebelah sana. Perumahan sebelah sana. Saya tanya, katanya pindahan dari perumahan sini katanya nih. Ayo kita muhasabah, berapa banyak di antara kita nih yang sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja.
Padahal Nabi bukan cuma ngajarin kita, tapi Nabi nyontoin. Nah, kembali ke sejarah nih. Saudara, semua kita sepakat. Nabi sholatnya paling khusyuk. Betul apa tidak? Nabi sholatnya paling sempurna. Nabi sholatnya paling lama kalau beliau sendirian. Nah, ini penting nih. Nabi sholatnya lama kalau sendirian. Kalau berjamaah, Nabi ngajarin kita, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Betul apa tidak? Ada makmum usianya sudah senja, tua renta, ikut sholat berjamaah. Kalau berdiri terlalu lama, dengkulnya sudah gemeteran. Ada apa enggak? Banyak. Ada makmum ikut sholat berjamaah, selesai sholat sudah janjian mau menerima uang komisi penjualan sawah. Ada apa tidak? Ada. Anak muda janjian sama pacar, ketemunya di jembatan setelah sholat berjamaah. Imamnya terlalu lama, turun hujan lebat, pacarnya hanyut di bawah banjir. Saya kembali. Nabi sholatnya paling khusyuk, rukun syaratnya paling sempurna, sholatnya kalau sendirian paling lama. Kita lihat, selesai Nabi melaksanakan ibadah sholat, kembali dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi jadi manusia yang bermanfaat. Nabi bukan cuma mengajarkan, tapi Nabi mencontohkan. Sholat bukan cuma sekedar arena mendirikan kewajiban, tapi juga media untuk melakukan perbaikan. Orang yang sholatnya berhasil, dia nilai-nilai manfaatnya akan bertambah. Kalau tadi kita sudah melaksanakan ibadah sholat isya, maka sholat isya kita akan lebih kelihatan berhasil atau tidak setelah kita selesai sholat isya, kita melakukan berbagai macam kebaikan. Saya yakin ratusan orang yang malam ini hadir di sini nih, sholat isya-nya berhasil semua. Amin. Kenapa? Mau datang ikut pengajian memperingati maulid. Ini bukti dari keberhasilan ibadah sholat, lalu semangat dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Maaf. Tadi saya katakan faktanya, kita banyak di antara kita yang mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja. Akibatnya dalam melakukan kebaikan, nilai-nilai yang bermanfaat, kita nggak pernah bertambah nilai-nilai tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, malam ini kita mengkaji, mendalami sejarah kehidupan baginda Nabi. Manusia yang ibadahnya paling luar biasa. Tapi begitu Nabi selesai melakukan ibadah, kembali kepada kehidupan sosial di tengah masyarakat, Nabi mengimbanginya dengan hablum minan nas. Nah, ini penting nih. Bapak Ibu, dalam Islam itu ajarannya tidak berat sebelah. Islam mementingkan nilai-nilai keseimbangan. Ibadah kepada Allah harus bagus, disebut hablum minallah. Tetapi terjemahkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, ibadah kepada Allah melalui sosial kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang kita lihat, saudara, Nabi itu ibadah sholatnya luar biasa. Tapi Nabi mencontohkan kepada kita untuk berbuat baik, indikasi dari sholatnya berhasil.
Di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke sana untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Ini mencontohkan kepada kita umatnya ini. Sholat yang berhasil, maka dia akan jadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Nabi datang mengunjungi Yahudi tersebut. Apa yang Nabi lakukan? Nabi berbuat baik untuk nyuapin makanan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kita lihat sekarang nih. Nabi itu aslinya orang Mekah. Betul apa tidak? Ini orang asli orang Madinah. Kampungnya beda, sukunya nggak sama. Tapi karena Nabi sholatnya berhasil, berbuat baik, nggak mandang suku, nggak mandang bahasa. Maaf ya, maaf. Kita nih kalau mau berbuat baik sering pandang bulu, pilih kasih. Ngapain saya bantuin sampean? Sampean bukan keluarga besar saya. Ngapain saya tolongin sampean? Sampean kemarin gak nyoblos saya. Betul apa tidak? Tapi dengan riwayat yang saya sampaikan, Nabi sholatnya paling berhasil. Nabi mencontohkan keberhasilan dengan jadi manusia yang bermanfaat. Walaupun lain suku, walaupun lain bahasa, Nabi datang kepada Yahudi tersebut. Bukan cuma lain suku dan lain bahasa. Nabi itu orang paling beriman. Ini Yahudi kelotokan. Bahkan agama dan keyakinannya pun berbeda. Betul apa tidak? Nabi datang berbuat baik, jadi manusia yang bermanfaat, nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin makanan, ini Yahudi karena dia buta, hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengar di depannya ada orang lewat, lalu berdiri pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi berhenti berbuat baik? Enggak. Nabi terus nyuapin Yahudi tersebut dengan penuh kelembutan. Besok Nabi datang lagi berbuat baik, nyuapin Yahudi tersebut. Lagi enak-enaknya disuapin, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi nggak berpengaruh, tetap Nabi nyuapin Yahudi tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tanya, kira-kira Bapak Ibu yang hadir malam ini masih mau nyuapin apa enggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit tuh. Nah, saya kembali. Orang yang sholatnya berhasil, maka kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan jadi manusia yang sedikit lebih bermanfaat dari sebelumnya. Contoh gampang dalam kehidupan sehari-hari kita. Istri yang sholatnya berhasil, maka dia bersemangat untuk jadi orang yang bermanfaat. Salah satu contohnya, dia akan lebih bisa lagi menghormati dan menghargai suaminya. Itu istri begitu, sholatnya berhasil. Bu, lempengan ini ibu-ibu belaga budek nih. Saya ulangi, istri yang sholatnya berhasil, dia akan kelihatan dalam kehidupan berumah tangga lebih bisa menghargai suami dan menghormatinya. Mau kemana-mana izin sama suami, cium tangan suami. Itu sholatnya berhasil tuh. Tadi saya tanya, Bu, waktu mau datang ngaji di sini nih izin gak sama suaminya?
cium tangan suaminya, boro-boro cium tangan, yang ada juga kadang-kadang campur merentah. Mas, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin ya mas ya. Ya, berapa banyak di antara kita yang mengerjakan sholat cuma sekedar nggugurin kewajiban. Maka memperingati maulid supaya kita di akhirat diaku oleh baginda Nabi, laksanakan sholat yang berkualitas. Selesai ibadah sholat, kembali dalam kehidupan bermasyarakat, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara, nilai manfaat dan perbuatan baik yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan Allah. Ibu bapak datang maulid malam ini di sini nih, mudah-mudahan ini dicatat sebagai sebuah kebaikan, bernilai ibadah dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan malam ini yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan Allah, tapi kebaikan itu akan kembali buat diri kita sendiri. Quran memberikan tuntunan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan kau terima sendiri ganjarannya. Maaf, maaf. Ratusan orang yang malam ini hadir di sini nih, semuanya calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Ada orang Bangkalan Indah hidup terus-terusan. Semuanya nih pasti bakalan mati. Ketua panitia yang tadi sambutan bakalan mati apa enggak tuh? Mati. Dulu waktu jadi santri, ceramahnya mirip MJ. Sudah tua, suara MZ-nya hilang katanya. RW bakalan mati apa tidak? Mati. Kita nih semua calon-calon jenazah, dan itu pasti. Betul apa tidak? Perbuatan apapun yang kita lakukan di alam dunia, semua itu akan kembali buat diri kita. Pak RT bakal mati apa tidak? Mati. Bapak-bapak yang di sebelah kanan saya nih bakal mati apa tidak nih? Mati. Ibu-ibu yang di sebelah kiri saya bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Sentimen tuh. Kata Nabi begini, nanti saatnya akan tiba, malaikat maut akan datang menjemput. Hari itu yang mengantar kamu cuma 3. Allahu Akbar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nyawa yang bernyawa akan pasti mengalami sakaratul maut. Betul apa tidak? Kita ini umat baginda Nabi Muhammad. Umur Nabi itu saat beliau wafat 63 tahun. Betul? Kita umat Nabi Muhammad, yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara, umur kita nggak akalan jauh dari umur Nabi. Kalau Nabi umurnya cuma 63 tahun, kita nih umatnya kira-kira umurnya segitu juga, nggak bakalan jauh. Makanya yang malam ini umurnya sudah 55 tahun, 8 tahun lagi. Yang malam ini umurnya sudah 60 tahun, 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Banyak-banyak makan yang enak sudah itu. Kata Nabi, nanti saat malaikat maut datang menjemput, dicabut ruh kita, terbujur kaku jasad ini. Allahu Akbar. Saudara,
Selama ini rupa-rupanya kita dihormati orang, disanjung orang, ditemenin orang. Karena di dalam diri kita ini ada ruhnya. Begitu ruh kita dicabut, jasad kita ini hanya seonggok bangkai, sudah tidak lagi bermanfaat. Betul apa tidak? Saudara malam ini duduk dempet-dempetan, karena yang di sebelah saudara itu masih ada ruhnya. Bayangkan kalau yang dempet duduk di sebelah saudara itu sudah tidak ada ruhnya, masih mau duduk bareng-bareng, serem. Betul apa tidak? Hari itu akan terjadi, kata Nabi, malaikat maut datang mencabut ruh kita, terbujur kakulah jasad ini, sudah nggak berharga. Kewajiban yang hidup ngurusin yang mati, betul? Datang keluarga besar, datang tetangga, diurusin jasad kita yang sudah tidak ada ruhnya. Ya Allah, hari itu kita diperlakukan istimewa. Walaupun kita sudah besar, hari itu kita tidak boleh mandi sendiri. Ada petugas yang memandikan. Betul apa tidak? Selesai dimandikan, dibungkus kita dengan 3 helai kain kafan. Selesai dibungkus, dibawa kita ke masjid, disolatkan. Selesai disolatkan, walaupun kita sudah besar, kita nggak boleh jalan sendiri. Dinaikkan kita ke dalam kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Betul. Selesai disolatkan di masjid, diangkat keranda yang di dalamnya ada jasad kita. Bismillah wa ala millati rasulillah, la ilaha illallah. Dibawa jasad kita tuh kemana? Pulang kampung. Woi, toron. Kata Nabi, nah hari itu yang nganterin kalian ke kuburan cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan kita. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah, semua itu akan kembali dan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak? Keluarga bagaimanapun sayangnya, hari itu mereka nggak ada satupun yang mau nemenin kita di dalam kubur. Pak, ini akan terjadi kalau bapak-bapak mati duluan. Jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri sama kita, Pak, manis di bibir nggak sesuai dengan kenyataan. Jasad suami dimasukkan orang ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk pakai tanah. Istri cuma berdiri di tepian kubur, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar. Mudah-mudahan sampean betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Mas." Cintanya manis di bibir, nggak sesuai kenyataan. Suami mati nggak mau nemeni. Betul? Kalau ibu-ibu yang mati duluan, Bu, mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini suami apabila ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret.
Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami suami kalau ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Nyatalah hari itu yang menemani kita bukan harta, bukan juga keluarga yang katanya mencintai kita, tapi yang menemani masuk ke dalam kubur kita perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia. Perbuatan baik itu akan mengikuti kita, perbuatan buruk itu pun akan menemani. Perbuatan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin diaku sebagai umat baginda Nabi nanti di akhirat, maka mulai malam ini dan seterusnya kualitas sholatnya ditingkatkan. Kembali dia selesai ibadah sholat ke tengah masyarakat, maka dia makin semangat jadi manusia yang bermanfaat dan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara, beruntung, bersyukur kita kepada Allah. Ditakdirkan oleh Allah lahir di Bangkalan, sudah jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nabi itu manusia yang utama. Karena Nabi jadi manusia yang utama, oleh Allah kita umatnya diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Dalam hadis qudsi Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga diharamkan pintunya dimasuki oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Anak cucu keturunan Nabi Adam masuk sorganya belakangan. Umatnya Nabi Ibrahim belakangan. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa belakangan. Umatnya Nabi Muhammad, karena nabinya Nabi utama, Allah perintahkan untuk masuk sorga lebih dulu. Alhamdulillah. Ratusan orang yang malam ini hadir di Masjid Al-Mukhlisin Keong Mas, nanti semua ini di akhirat akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat Sirotol Mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu. Kalau toh harus mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Nah, kalau kita ingin mendapat syafaat dan diaku oleh baginda Nabi, ayo jangan cuma seremonial saja. Mulai malam ini dan seterusnya kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat. Lalu dalam kehidupan sosial bermasyarakat, tebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Bapak ibu saudara-saudara, mau diaku sebagai umat baginda Nabi? Ya, yang jawab 50 orang. Saudara-saudara, mau diaku sebagai umat baginda Nabi? Mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Mau hidup menebarkan kebaikan? Saya tes bersama dengan saya malam ini, kita tambah lagi kebaikan kita. Bapak ibu saudara-saudara, mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 50.000. Itu lihat monyet. Lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000. Mahalan lihat monyet ketimbang lihat saya tuh. Kita orang Bangkalan tahu lah, yang namanya amalan sedekah nih sangat dianjurkan. Pokok utamanya yang penting ikhlas. Betul apa tidak? Sedekah itu kan yang penting ikhlas. Soal jumlah nomor 1.
Buat apa sedekah jumlahnya kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah jumlah besar tapi ikhlas. Nah, kata Nabi, terangi alam kuburmu dengan apa ya Rasulullah? Amalan sedekah yang waktu kamu lakukan di alam dunia itu jadi lentera, itu jadi pelita, itu jadi cahaya yang menerangi alam kuburmu. Saya kembali lagi, saudara, kebaikan yang kita lakukan berpulang buat diri kita sendiri. Sedekah yang kita lakukan, saya tanya, menyenangkan Allah atau menyenangkan diri kita? Kurang kompak nih. Sedekah yang kita lakukan untuk menyenangkan Allah atau untuk menyenangkan diri kita? Alam kubur adalah kegelapan yang pasti. Maka kata Nabi, yang jadi lentera, yang jadi cahaya, yang menerangi kuburan kamu adalah amal sedekah yang waktu kamu kerjakan di alam dunia. Yuk kita bikin kuburan kita terang dengan amalan sedekah. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz. Lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz, pentol korek, remeng-remeng lumayan masih kelihatan. Karena itu kita tambah ibadah kita, kita tambah kebaikan kita malam ini, salah satunya melalui amalan sedekah jadi cahaya yang menerangi alam kuburan kita. Nanti panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Nggih? Mana? Dimulai dari saya dulu sini. Tim hadroh minta tolong pembacaan 1 sholawat lagi nak. Bapak Ibu saudara-saudara, di antara dahsyatnya amalan sedekah, saya titip pesan mulai malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah lagi tanpa mengurangi pahala kita, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Semua kita pasti punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita pasti punya orang tua. Kalau mereka masih hidup, teruslah kita berbakti. Kalau mereka orang tua kita sudah meninggal dunia, mereka sudah tidak lagi bisa melakukan ibadah. Mereka hanya tinggal mempertanggungjawabkan perbuatannya saja di alam kubur. Yang bisa menyenangkan mereka di alam kubur sekarang ini adalah kiriman doa dan pahala sedekah kita dari alam dunia. Hakul yakin akan sampai kepada mereka, dan mudah-mudahan pahala sedekah yang kita niatkan buat mereka jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur keluarga kita dan orang tua kita Allah jadikan rodhoh min riyadil jannah. Nah, saya terima kasih dengan para tokoh masyarakat yang ada di perumahan ini. DKM Masjid Al-Mukhlisin Keong Mas, panitia tablik akbar, serta teman-teman dari Yayasan Darud Dakwah. Yayasan Darud Dakwah inilah yang mempelopori saya muter di Bangkalan selama 4 hari untuk safari dakwah, sampai Senin malam Selasa besok. Selasa pagi saya harus kembali ke Jakarta. Yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi. Kami sedang mengusung satu program, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini bukan program hayalan, tapi kenyataan. Kenapa? Kita bangsa Indonesia mayoritas agamanya adalah pemeluk agama Islam. Betul apa tidak? Jumlah penduduk Indonesia 285 juta orang. Islam agama mayoritas, presentasinya 87%. Kira-kira umat Islam di Indonesia 225 juta orang. Dari Aceh sampai Papua termasuk Pulau Madura. Saya tanya, banyak apa tidak?
Banyak apa tidak? Kita umat Islam Indonesia kalau mau bergandengan tangan, saling membantu, bahu membahu, maka akan segera terwujud 1 juta penghafal Quran di negara kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini Indonesia ke depan lahir 1 juta penghafal Al-Quran, dan salah satu penghafal tersebut mudah-mudahan anak cucu keturunan kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebentar Ustadz Hardi akan menyampaikan sekelumit tentang program tersebut sambil mengajak kepada kita jamaah untuk ikut berkontribusi dalam mencetak 1 juta penghafal Al-Quran melalui infak dan sedekah. Sekali lagi saya garis bawahi, kalau nanti Bapak Ibu ada yang ingin ikut, maka niatkan pahalanya, kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Yakinlah kehidupan kita di masa yang akan datang akan Allah tambah keberkahan untuk diri kita. Kepada Ustadz Hardi waktu dan tempat saya persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah pengajian akbarnya ditutup oleh doa ya. Nah sebelum doa kami mohon waktu sekitar 10 menit. Jadi 10 menit untuk apa? Untuk memberikan informasi bahwa dalam safari dakwah ini seperti yang kami bilang tadi bahwa kami ada program, yaitu yang pertama mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Kemudian program yang kedua, beasiswa untuk putra-putri kita, untuk anak-anak kita, untuk belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir. Nanti boleh kalau Bapak Ibu punya putra putrinya yang ingin diberikan beasiswa untuk belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir, boleh nanti bisa daftarkan pada kami. Baik, nanti di sesi terakhir ini, 10 menit terakhir ini, Pak Kiai akan memberikan ataupun akan berikan hadiah berupa mushaf Al-Quran bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, siapa yang bisa untuk mendapatkan hadiah ini? Yaitu Bapak Ibu yang ingin ikut andil untuk mensukseskan program-program safari dakwah kami, yaitu program dakwah, kemudian mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, dan beasiswa anak-anak kita ke Al-Azhar Kairo Mesir. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang berminat, silahkan angkat tangan, maju ke depan sini. Nanti Pak Kiai juga ke sini. Nanti hadiah mushaf Al-Quran akan diberikan oleh Pak Kiai langsung, bukan oleh saya ya. Ini mushaf Al-Qurannya istimewa. Loh kenapa kok istimewa Ustadz? Ya, karena di dalamnya ada tanda tangan dari Pak Kiai. Nah nanti kalau Bapak atau Ibu ada yang maju ke depan, kemudian menerima hadiah mushaf Al-Quran ini sama Pak Kiai, didoakan. Semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin. Masih dapat doa lagi. Doa apa Ustadz? Mungkin Bapak Ibu selama hidup di dunia ini banyak hajat-hajatnya yang belum Allah kabulkan. Nanti minta doa Pak Kiai, minta doa khusus kepada Pak Kiai supaya Allah mengabulkan. Umpama ada Bapak atau Ibu yang maju ke depan, diam-diam lama sakit belum sembuh-sembuh. Kedua orang tuanya atau keluarganya ada yang sakit belum sembuh-sembuh, nanti minta doa khusus Pak Kiai. Pak Kiai mohon didoakan, kedua orang tua saya sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Dan Pak Kiai mendoakan, insya Allah Allah memberi kesembuhan. Atau mungkin ada hajat yang lain. Apa itu Ustadz? Mungkin selama ini banyak hutang tapi belum lunas-lunas. Masya Allah, nanti boleh minta Pak Kiai mendoakan supaya Allah melapangkan rezeki kita dan apa? Dan kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Atau yang lain lagi mungkin, apa itu punya usaha, tapi selama ini usahanya maju mundur, maju mundur, maju mundur, mundur nggak maju-maju. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh nggak bangun, bangun. Yang intinya semua hajat-hajat dunia yang belum Allah kabulkan, nanti minta doa khusus ke Pak Kiai supaya Allah mengabulkan. Setelah itu kemudian dapat bonus terakhir yang sangat istimewa yang akan terkenang sepanjang masa. Apa itu?
boleh berpelukan dan foto berdua dengan Pak Kiai. Tapi nyuwun saya mohon maaf ibu-ibu, berpelukannya berlaku untuk bapak-bapak ya. Nanti kalau ada ibu yang maju ke depan, suaminya boleh ikut maju ke depan, foto bareng dengan Pak Kiai, anaknya diajak juga boleh, sekeluarga juga boleh. Nanti kalau ada bapak-bapak yang maju ke depan, istrinya juga boleh maju ke depan, yang nggak boleh istri orang lain ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, Ustadz gimana caranya tadi Ustadz untuk memberikan hadiah mushaf Al-Quran, doa dari Pak Kiai, kemudian bisa berpelukan dan foto berdua dengan Pak Kiai. Caranya ibu-ibu atau bapak-bapak cukup ikut andil untuk mensukseskan program Safari Dakwah kami. Program dakwah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan beasiswa putra-putri pelajar-pelajar kita ke Al-Azhar Kairo Mesir dengan cara malam hari ini cukup menyisihkan sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebesar 2 juta rupiah. Kabar gembiranya adalah 2 juta rupiah itu tidak harus ditunaikan atau dibayar malam ini. 2 juta rupiah itu boleh diangsur dicicil selama 6 bulan. Jadi malam ini tidak perlu menunaikan atau membayar dulu, bayarnya nanti. Boleh dicicil mulai bulan depan boleh, 2 bulan lagi boleh, 3 bulan lagi boleh, atau nunggu mungkin gaji ke-13 ya, turun boleh. Tat masih lama, tat masih setahun, nggak apa-apa ya. Yang penting malam ini niatkan dalam hati dulu untuk ikut infak dan sedekah untuk program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia dan beasiswa anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kalau sudah punya niat, angkat tangan, maju ke depan, terima hadiahnya, dapat doa dari Pak Kiai, bisa foto berdua atau sekeluarga dengan Pak Kiai. Setelah itu catatkan nama dan nomor WA di tim kami sebelah kiri ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami hanya punya waktu sekitar sekali lagi 10 menit. 10 menit dari sekarang, bagi Bapak Ibu yang ingin infak dan sedekah untuk para penghafal Al-Quran yang berminat, silahkan angkat tangan. Ada? Ada, Masya Allah, 1, 2, Masya Allah, 3, ada lagi Bapak-bapak 4, 5 yang di belakang juga. Silahkan Ibu maju ke depan, Pak Kiai boleh di bawah ininya. Diatur panitia nanti di depan sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi malam ini niatkan dulu aja dalam hati ya. Dalam hati ingin ikut infak dan sedekah untuk para penghafal Al-Quran. Nah kalau sudah ada niat, nanti terima hadiahnya dulu untuk menunaikannya kapanpun kalau sudah ada rezeki dari Allah. Kalau malam ini sudah ada mau ditunaikan boleh, kalau mau mulai bulan depan diangsur ya boleh. Kemarin ada yang dari Jember tanya, ibu-ibu ke depan, Ustadz saya ini hanya pensiunan Ustadz, gimana Ustadz saya kuatnya per bulan hanya 100.000 Ustadz. Enggak apa-apa. Yang lebih menggelikan lagi pertanyaan dari Surabaya, ibu-ibu juga yang tanya, kebanyakan ibu-ibu ya jamaah yang tanya ya. Silakan Ibu tadi yang silakan maju ke depan Ibu, silakan Ibu ya. Masya Allah. Yang tadi angkat tangan silakan maju ke depan. Ada lagi mungkin bapak-bapak ada yang mau nyusul silahkan. Yang dari Surabaya tanyanya lucu, apa itu? Ustadz itu kan boleh diangsur dicicil Ustadz. Mungkin bulan depan saya bisa angsur mungkin 100 atau 200 Ustadz. Lah bulan kedua kalau nggak ada gimana Ustadz? Nggak apa-apa, wong namanya juga belum ada rezeki. Bulan ketiga baru ada mungkin nggak banyak Ustadz gimana? Juga nggak apa-apa. Bulan 4, bulan kelima nggak ada gimana? Oh nggak apa-apa juga, wong nama juga infak sedekah ya kan? Belum ada rezeki, nggak apa-apa. Tapi Ustadz nanti kalau saya belum lunas kemudian Allah panggil duluan, berarti saya dosa dong. Kami jawab tidak. Karena apa? Pertama, mushaf Al-Quran ini hanya hadiah. Berhubung hadiah, maka tidak ada kata-kata jual beli. Jangan salah ya. Pak Kiai hanya memberikan hadiah, bukan jual beli, enggak. Ini mushaf Al-Quran hanya hadiah. Berhubung ini hadiah dan bukan jual beli, maka tidak ada kata-kata lagi hutang piutang.
Karena apa? Ini hanya komitmen untuk infak dan sedekah itu boleh ditunaikan kapanpun kalau Allah sudah ngasih rezeki. Nah Ustadz tadi kalau kita meninggal duluan Ustadz belum lunas gimana? Berarti kita dosa dong? Enggak, malah Bapak Ibu sudah dapat pahalanya. Loh kok bisa Ustadz? Apa ada dalilnya? Ada. Coba untuk masalah infak dan sedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat saudara kamu sedang infak dan sedekah, tetapi kamu belum bisa ikut, maka niatkan dalam hati kamu, ya Allah, nanti kalau saya sudah dapat rezeki, saya akan ikut infak dan sedekah seperti itu. Apa kata Rasulullah? Orang yang sudah punya niat seperti ini, dia sudah dapat pahalanya. Masya Allah. Padahal apa? Infaknya belum ditunaikan, sedekahnya belum ditunaikan, tapi sudah niat duluan, maka dia sudah dapat pahalanya. Berdasarkan dari hadis ini, maka Pak Kiai dan kami dari yayasan mengikhlaskan seikhlas-ikhlasnya hadiah mushaf Al-Quran ini kita berikan kepada jamaah semuanya. Yang penting kalau sudah dapat hadiah mushaf Al-Qurannya sampai di rumah dibaca setiap hari. Masya Allah. Jadi silahkan ibu-ibu, bapak-bapak ya, sekali lagi yang penting niatkan dulu untuk apa? Untuk infak dan sedekah membantu para penghafal Al-Quran. Setelah itu nerima hadiahnya nanti untuk menunaikannya belakangan ya, belakangan. Boleh mau bulan depan mau dimulai ya boleh, 2 bulan lagi ya boleh, 3 bulan lagi ya boleh. Sedapat-dapatnya rezeki dari Allah. Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi bahwa untuk program kami yang mencetak 1 juta penghafal Al-Quran ini, alhamdulillah kami sudah membina 13 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 2 di Sumatera Utara, di Medan, ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Solo, ada di Banyuwangi, ada di Lombok. Lombok ini markas kami di Lombok itu. Nah, untuk itu maka nanti boleh juga dari ibu-ibu kalau putra-putrinya atau ada tetangganya ya yang mau anaknya dipondokkan boleh ya, diboleh. Gratis semuanya full beasiswa. Jadi pondok pesantren yang kami bina ini semuanya full beasiswa dan gratis. Masya Allah. Silahkan nanti ya. Dan kami berharap juga nanti untuk beasiswa yang ke Al-Azhar Kairo Mesir, kami berharap mungkin dari Masjid Al-Mukhlisin bisa mengutus 1 atau 2 anak bisa kami beri beasiswa untuk belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir. Syaratnya apa Ustadz? Syaratnya ada 3. Yang pertama, putra putri Bapak Ibu lulus SMA atau yang sederajat. Boleh SMK, boleh MA, boleh dari pondok pesantren. Yang penting punya ijazah asli. Itu yang penting. Loh itu penting Ustadz? Iya, karena nanti kalau kita mau daftarkan ke Al-Azhar, itu nanti ijazah asli nanti akan kita transit dulu ke dalam bahasa Arab, baru kita kirim ke Al-Azhar. Nah kalau nggak ada ijazah aslinya ya nggak bisa ditransit Pak, jadi gitu. Terus syarat yang kedua, putra putri Bapak Ibu hafal Al-Quran minimal 15 juz. Syarat yang ketiga atau yang terakhir, putra putri Bapak Ibu bisa bahasa Arab walaupun baru sedikit-sedikit. Enggak apa-apa. Kalau sudah punya 3 syarat itu, boleh daftarkan pada kami, nanti akan kami seleksi dan akan kami beri pembekalan. Pembekalan di pondok pesantren kami yang ada di Bandung. Jadi pondok pesantren kami yang ada di Bandung ini khusus untuk memberikan pembekalan atau diklat istilahnya 6 bulan sampai 1 tahun bagi pelajar-pelajar yang akan kita kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Masya Allah. Ustadz kenapa kok perlu pembekalan? Nah ini penting. Karena apa? Karena 1, setahun yang lalu kami itu mendaftarkan 3 santri. 3 santri itu tanpa pembekalan. Nah setelah dites dari Al-Azhar, alhamdulillah yang lolos 1. Tapi alhamdulillah 1 bisa lolos. Berdasarkan dari pengalaman itu kemudian kami menjaring
menjaring pelajar-pelajar, santriwan-santriwati dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah bisa terjaring 25 santri. Kita beri pembekalan. Kita beri pembekalan di pondok pesantren kami yang ada di Bandung. 6 bulan, maksudnya Desember tahun 2024, kemudian bulan Mei, itu kemudian dari 25 santri itu, ya, 25 santri itu, kemudian kita saring dulu awal, ternyata yang pantas atau layak untuk didaftarkan ke Al-Azhar 7 santri. Dan alhamdulillah pada waktu bulan Juni Juli kemarin tes dari Al-Azhar, dites dari Al-Azhar langsung Kairo Mesir ya, dari ustadz dari sana, alhamdulillah ke-7-7-nya lolos. Insya Allah tanggal 20 September ini mereka 7 santri ini berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian memang ini kita persiapkan. Mungkin ada lagi yang tanya, Ustadz kenapa kok harus ke Al-Azhar Kairo Mesir bukan ke yang ke Madinah atau ke Mekah atau ke Timur Tengah yang lain? Karena kami pertama yang jelas ada linknya itu ya ke Al-Azhar dulu. Terus yang kedua karena banyak ulama-ulama kita itu yang lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir. Ada yang jadi pahlawan nasional juga. Kalau yang sudah sepuh sekarang beliau masih ada adalah Buya Quraish Shihab. Ada juga Ustadz yang viral saat ini, yang bagus saat ini, Ustadz Abdul Somad juga lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi nanti silahkan kalau dari jamaah dari sini ingin agar putra putrinya bisa diberi beasiswa untuk belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir, boleh nanti daftarkan pada kami. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu tinggal 6 menit, silahkan. Ada ya lagi yang mau nyusul 6 menit. Jadi seperti apa yang Pak Kiai tadi aturkan bahwa niatkan untuk infak sedekah ini berupa diberi hadiah mushaf Al-Quran ini, niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal mungkin, atau saudara kita, atau leluhur kita yang sudah meninggal. Niatkan untuk beliau-beliau, insya Allah pahalanya sampai. Baik Bapak Ibu sekalian, sisa waktu 6 menit dari sekarang Pak Kiai juga menyediakan hadiah mushaf Al-Quran yang lain, yang lebih cantik, kecil ya tapi cantik ya. Ini juga sama, ada terjemahan juga, ada tanda tangan Pak I juga. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin infak sedekah sebesar 1 juta rupiah. Sama, bisa diangsur, dicicil selama 6 bulan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau infak sedekah 1 juta ada? Silakan maju di depan ya. 1 juta boleh, 2 juta boleh, tinggal pilih ya. Ustadz, ini selama ini Allah sudah ngasih rezeki saya banyak Ustadz, saya ikut yang 2 juta, silahkan. Ustadz, ini saya pas nggak ada uang sama sekali, saldo saya 0 Ustadz, rekening saya 0 Ustadz, gimana Ustadz, saya ikut 1 juta, boleh. Loh kok boleh Ustadz, kan saya nggak punya uang sama sekali. Iya boleh. Karena apa? Karena siapa tahu kita ikut infak dan sedekah ini ya, sudah niat dalam hati ini, Allah kemudian ngasih rezeki kita banyak. Dan kita pasti dikasih rezeki. Nah, waktu kasih rezeki itu boleh ditunaikan ya, ditunaikan. Mungkin dikasih rezeki sama Allah 500.000 ya, yang 400.000 untuk keluarga, yang 100.000 untuk ditunaikan. Ya, silahkan. Silahkan Bapak Ibu yang mau ikut infak 1 juta ada, silahkan maju ke depan boleh. Yang 2 juta juga boleh. Ada yang ikut 1 juta? Kita tunggu, masih ada waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit. Silahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi nanti pengajian akan ditutup doa ya, doa oleh Pak Kiai. Kemudian untuk program-program kami Safariyah yang lain tadi sudah kami utarakan. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau untuk memberikan ataupun menitipkan anaknya untuk masuk pondok pesantren, kami boleh. Boleh, nanti kalau pengen yang dekat dengan sini berarti
ke Banyuwangi ya, Banyuwangi boleh, ke Solo boleh ya, atau ke Lombok juga boleh. Silakan, nanti semuanya akan kami beri beasiswanya dan mondoknya gratis semuanya. Masya Allah. Ada lagi? Waktu tinggal 4 menit berjalan. Ada bunya ikut? Masya Allah, silakan ibu ikut. Oh enggak, Masya Allah saya mau ikut. Silakan bapak-bapak ada? Silakan. Boleh yang ikut 1 juta boleh, 2 juta boleh. Tinggal pilih sesuai dengan kemampuannya. Ada Umi Hajah Musliah ingin memberikan langsung ke Pak Yai tunai 10 juta. Sampai panggil Umi Hajah Musliah. Apa tadi Bapak Hajah? Toko Sinjai, warung Sinjai. Jadi biar ini. Kami persilahkan kepada Umi Hajah Muslihah untuk memberikan langsung kepada Pak Yai Fikri Haikal 10 juta. Mudah-mudahan Sinjai tambah jaya ke depan, keluarganya semakin sehat. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Bunda ya. Silahkan nanti mushafnya boleh disediakan 10 mushaf. Ibu boleh wakafkan ke yang lain ibu mushafnya. Kita kasih 10 mushaf ya. Ibu mushaf yang kecil dikasihkan, nanti ibu boleh wakafkan ke yang lain ya, jamaah yang lain. Oh boleh taruh masjid, boleh. Masya Allah. Malah pahalanya double-double ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, jadi alhamdulillah untuk program kami ini, jadi program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran ini, sebenarnya program ini dulu pernah disematkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Pada waktu beliau masih sugeng, kemudian masih hidup, masih safari dakwah, saya pribadi selalu mendampingi beliau untuk wilayah Jawa ke timur, termasuk Madura, ke Lombok itu ya. Qadarullah, Allah panggil duluan, maka cita-cita beliau ini kami sebagai murid-muridnya meneruskan. Dan cita-cita ini mendapatkan dukungan penuh oleh Pak Kiai. Masya Allah, makanya ini sebagai gantinya safari dakwah Pak Kiai yang kita putarkan ini ke seluruh Indonesia. Nanti habis dari sini, insya Allah habis dari Bangkalan, insya Allah nanti ke Kalimantan di sekitar tanggal 19 sampai 20-an. Setelah itu akhir bulan nanti ke Banyuwangi Pak Kiai bersama kami. Dan seterusnya jadwal sampai Desember sudah penuh, sampai Desember. Masya Allah. Makanya ini luar biasa jamaah umat Islam di seluruh Indonesia, di semua titik, semua tempat itu banyak yang mendukung. Alhamdulillah banyak yang mendukung. Nanti Bapak Ibu kalau suka jalan-jalan ke Lombok Pak Bu ya, boleh silahkan nanti mampir ke pondok pesantren kami atau di kantor yayasan kami di Lombok, tepatnya di Desa Banyumulek, di Kecamatan Kediri, di Kabupaten Lombok Barat. Nah silakan nanti bisa calling kami ya, bisa calling kami. Nanti di sana bahkan kalau perlu kendaraan, perlu apa nanti bisa ya, bisa kita bantu karena apa? Kita sesama muslim bisa untuk saling bersilaturahmi ya. Masya Allah. Silakan, tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit, ada yang menyusul? Tinggal 2 menit, ada yang menyusul? Kalau ada yang menyusul silahkan maju ke depan langsung. Masya Allah. Kalau enggak, ini tunggu sebentar, kami masih ada 1 jamaah lagi. Sehabis ini kita berdoa ya. Dan boleh nanti kalau udah selesai doa, kalau ada yang awal ini malu-malu untuk angkat tangan dan nyusul, nanti setelah doa boleh nyusul, biar enggak tahu orang banyak mungkin malu-malu ya, enggak apa-apa, setelah doa nanti menyusul, boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berdoa dulu, doa akan dipimpin oleh Pak Kiai, monggo ya. Bapak Ibu, banyak keluarga kita tadi yang ikut bersedekah. Karena itu kita bacakan suratul Fatihah. Pertama,
sedekah yang dilakukan malam ini oleh keluarga kita, pahalanya dikhususkan buat keluarganya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan sedekah ini jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah, kubur keluarga mereka Allah jadikan roh min riyadil jannah. Yang kedua, sedekah ini jadi wasilah buat penjagaan keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha atau menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah beri kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, sedekah ini jadi wasilah agar hajat dan keinginan yang selama ini terpendam, mudah-mudahan segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya kepengen pergi haji atau umroh, ada yang hajatnya kepengen punya menantu yang baik, ada yang hajatnya kepengen anak-anaknya masuk pondok pesantren jadi penghafal Quran dan memperdalam agama. Ada yang hajatnya kepengen anak-anaknya Allah berikan kelembutan untuk menjalankan syariat agama. Ada yang hajatnya kepengen usahanya bertambah maju dan berkah. Ada yang hajatnya kepengen rumah tangganya sakinah, mawadah dan rahmah. Ada yang hajatnya kepengen Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam masalah. Hajat dan keinginan yang baik-baik tersebut mudah-mudahan dengan wasilah sedekah dan pembacaan suratul Fatihah segera Allah ijabah. Yang kedua, Fatihah ini buat kita semua yang hadir malam ini. Mudah-mudahan seluruh kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Diberikan kita rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah Bapak Ibu pengajian akbar kita malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya mewakili tim Safari Dakwah Ya Haji Fikri Zainuddin MZ dan Yayasan Cinta Darul Dakwah Lombok. Apabila dalam pengajian malam hari ini kami ada khilaf kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami mewakili lagi dari tim Safari Dakwah dan Yayasan mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Tabligh Akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah 2025 Masehi yang diselenggarakan oleh Khatibul Masjid Al-Mukhlisin Keong Emas, Perumahan Bangkalan Indah Nilam, Kelurahan Melajah Bangkalan telah selesai, yang ditutup dengan pembacaan doa tadi. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Hadratul Mukarram Hadratul Syekh
Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mewakili seluruh panitia sekaligus Khotibul Masjid Al-Mukhlisin Keong Emas mengucapkan terima kasih atas kehadiran, bantuan tenaga ataupun pikiran sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, insya Allah penuh dengan barokah. Berikut juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.